Save your knowledge. Allahumma salli ala Muhammad. Open mic. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Azabiku semua. Ada tips menjadi wali di zaman penuh fitnah, kekacauan, dan kesimpang siuran seperti sekarang ini. Yang pertama, cintailah Sayyidina Nabi Muhammad SAW setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua, cintailah Ahlul Bait yang mulia. Kemudian yang ketiga, cintai Al-Quran. Kemudian yang keempat, berbaik sangka kepada semua umat Islam. Kemudian yang kelima, menyambung silaturahmi. Kemudian yang keenam, itqon, sebaik mungkin dalam melaksanakan tugas atau bidang yang ditekuni. Kemudian yang ketujuh, konsumsi makanan yang halal. Kecintaanmu yang kuat pada Sayyidina Nabi Muhammad SAW akan menjagamu dari berbagai pemahaman menyimpang. Syekh Yusri mengatakan, saat aku kuliah, aku tidak mengenal agama kecuali kalau Sayyidina Nabi yang aku ketahui bernama Muhammad, ibunya Aminah, dan ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Selain itu, kata Syekh Yusri, aku mengetahui tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Itu saja yang aku dapatkan ketika di taman kanak-kanak. Aku memang mengetahui bahwa Sayyiduna Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia, tetapi aku tidak tanpa mengetahui warna mata dan hal-hal lain yang menjadi ciri khas beliau. Aku tidak pernah mendengarkan apapun tentang itu, tidak dalam khutbah atau momen lain. Nabi Muhammad SAW bagiku adalah nyawaku, sebagaimana ruh yang tidak kita ketahui bagaimana bentuknya, maka aku juga tidak tahu ciri beliau. Tapi kecintaan itulah yang menjagaku dari berbagai pemikiran menyimpang. Kemudian asabiku semua dikatakan lagi oleh Syekh Yusri, saat aku masuk kuliah pada tahun 70-an, berbagai kelompok menyimpang yang ada sekarang muncul dan marak berkembang. Semua kelompok seperti Ikhwanul Muslimin, kelompok bersenjata, dan lain-lain memberikan selebaran mereka kepadaku. Mereka mengajakku untuk bergabung, tapi subhanallah, aku tidak tertarik. Aku melihat pertama kali wajah buruk Wahabi saat berhaji pada tahun 1975. Saat itu, aku kuliah tahun ketiga. Aku menunaikan umroh 10 hari akhir Ramadan bersama kuliah. Ongkosnya saat itu sebesar 40 pound. Sudah termasuk tiket pesawat pergi pulang dan biaya selama tinggal di sana. Kalau berangkat dengan ayah atau ibu, maka berdua menjadi 48 pound. Dalam perjalanan ke kota suci Madinah Munawwarah, dikatakan oleh Syekh Yusri, hatiku berseri-seri akan bertemu jiwaku yang sangat aku cintai. Tiba-tiba salah satu anggota rombongan dengan janggut panjang dan mengenakan jubah putih menawan itu mengatakan, jangan ada yang berniat ziarah kubur, tapi niatlah mengunjungi masjid. Kata Syekh Yusri, aku yang baru memulai menghafal Al-Quran sejak 2 bulan sebelum umroh dan hanya hafal surah Al-Baqarah menjadi kebingungan. Aku berusaha memasukkan kata-kata itu ke dalam jiwaku, tapi tidak mampu. Akhirnya aku biarkan terserah jiwaku. Kemudian Syekh Yusri, sepulang umroh, aku bertekad untuk mempelajari agama. Aku ingin tahu apakah aku salah ataukah mereka. Aku menyibukkan diri belajar ke masyayikh, para guru, dan hanya pada waktu senggang aku mengulang pelajaran. Aku berjanggut juga sehingga aku tidak
dapat nilai ujian lisan, meskipun aku bisa menjawab, ya, karena dianggap teroris. Pada tahun ketiga itu, aku yang biasanya selalu peringkat ke-1 atau kedua, itu menjadi ke-200. Dikatakan oleh Syekh Yusri, aku kehilangan peringkat 10 besar, ya, membuatku keluar dari kesempatan diangkat jadi dosen, yang mungkin saja kalau itu terjadi maka sekarang ini ya aku sudah jadi dekan kuliah, ya. Azabiku semua, dikatakan oleh Syekh Yusri, tapi alhamdulillah karena Wahabi aku semangat belajar agama. Mereka mempunyai jasa membuatku terdorong untuk mengetahui agama. Meskipun aku kehilangan kesempatan itu, ya, tapi itu jauh lebih baik daripada aku dapat jabatan itu tetapi menjadi Wahabi atau Ikhwani. Dikatakan oleh Syekh Yusri, jadi ajarkan kepada anak-anakmu. Yang pertama, mencintai Sayyiduna Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, mencintai Ahlul Bait. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran. Ya, kecintaan pada Sayyiduna Nabi Muhammad SAW akan menjaga seseorang dan membuat iblis lari darinya. Karena tidak berkumpul dalam hati seseorang ya, cinta Nabi Muhammad SAW dan cinta iblis. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ya kisah menarik riwayat dari Syekh Yusri, ya, semoga apa yang saya sampaikan ini dari kisah tersebut bisa bermanfaat, bisa menjadi pelajaran untuk kita semua bagi yang mendengar video ini. Azabiku semua yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.